Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Angelika dengan NPM 23412052 dari kelas Akuntansi 23A. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai pasar dan institusi keuangan. Jadi, pasar keuangan adalah keseluruhan mekanisme yang mempertemukan pihak yang memiliki kelebihan dana atau surplus spending units dengan pihak yang membutuhkan dana atau deficit spending units. Melalui berbagai instrumen keuangan, pasar ini tidak hanya berupa tempat fisik, tapi juga mencakup platform elektronik, sistem lembaga, dan jaringan institusi yang memungkinkan terjadinya pertukaran aset keuangan secara efisien. Keberadaan pasar keuangan menjadi fondasi utama dalam perekonomian modern karena berfungsi mengalirkan dana ke sektor-sektor yang produktif dan membutuhkan pembiayaan. Pasar keuangan juga memainkan peran sebagai pusat informasi ekonomi karena harga-harga yang terbentuk pada instrumen keuangan mencerminkan kondisi ekonomi, ekspektasi pelaku pasar, risiko, dan dinamika global. Melalui pasar ini, investor dapat melakukan pengalokasian dana secara optimal sesuai dengan tingkat risiko dan imbal hasil yang diharapkan. Jadi, secara keseluruhan, pasar keuangan menjadi elemen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan efisiensi kegiatan bisnis, serta mendorong pertumbuhan jangka panjang. Selanjutnya, fungsi pasar keuangan. Jadi, pasar keuangan itu memiliki berbagai fungsi strategis yang memberikan dampak langsung maupun tidak langsung terhadap perekonomian. Yang pertama, pasar ini berfungsi sebagai media transfer dana, yaitu menghubungkan pihak yang memiliki dana berlebih dengan pihak yang memerlukan dana. Proses ini memungkinkan terjadinya alokasi sumber daya yang efisien, sehingga dana dapat digunakan untuk kegiatan yang lebih produktif. Kemudian yang kedua, pasar keuangan merupakan sarana pembentukan harga atau price discovery yang akurat. Harga instrumen seperti saham, obligasi, valuta asing, atau komoditas terbentuk melalui interaksi permintaan dan penawaran yang mencerminkan informasi dan ekspektasi pasar secara keseluruhan. Kemudian, yang ketiga, menyediakan likuiditas yang memungkinkan pelaku pasar dengan mudah mengkonversi instrumen keuangan menjadi uang tunai tanpa harus menunggu jatuh tempo. Likuiditas yang memadai membuat pasar berjalan stabil dan lancar. Selanjutnya, yang keempat, pasar keuangan mendukung manajemen risiko, terutama melalui instrumen derivatif seperti futures, options, dan swaps, yang memungkinkan perusahaan dan investor melindungi diri dari ketidakpastian suku bunga, inflasi, fluktuasi nilai tukar, atau harga komoditas. Kemudian yang kelima, pasar keuangan berfungsi menciptakan efisiensi ekonomi melalui penurunan biaya transaksi, peningkatan akses informasi, dan percepatan transaksi keuangan. Dengan demikian, pasar keuangan mampu meningkatkan daya saing ekonomi secara keseluruhan. Selanjutnya, jenis-jenis pasar keuangan. Pasar keuangan terdiri dari berbagai jenis, masing-masing memiliki karakteristik, instrumen, dan fungsinya sendiri. Yang pertama ada pasar uang atau money market. Pasar uang memperdagangkan instrumen keuangan jangka pendek dengan tingkat risiko rendah dan likuiditas yang tinggi. Instrumen yang diperdagangkan antara lain yaitu deposito berjangka, sertifikat Bank Indonesia atau SBI, surat berharga pasar uang atau SBPU, commercial paper, dan treasury bills. Pasar uang berfungsi menjaga stabilitas likuiditas lembaga keuangan, terutama bank, serta menyediakan pembiayaan cepat bagi pelaku ekonomi. Kemudian yang kedua ada pasar modal atau capital market. Jadi,
Pasar modal ini memperdagangkan instrumen jangka panjang seperti saham, obligasi, sukuk, dan instrumen sekuritas lainnya. Pasar ini memungkinkan perusahaan mendapatkan dana untuk ekspansi, penelitian, dan pengembangan, serta investasi jangka panjang. Pasar modal juga menjadi alat ukur kinerja ekonomi melalui indeks harga dan kapitalisasi pasar. Kemudian yang ketiga ada pasar valuta asing. Jadi, pasar valuta asing ini memfasilitasi transaksi jual beli mata uang. Nilai tukar yang terbuka sangat penting bagi perdagangan internasional, investasi asing, dan stabilitas moneter suatu negara. Forex merupakan pasar terbesar di dunia dengan volume transaksi sangat tinggi dan berlangsung selama 24 jam setiap hari kerja. Kemudian yang keempat ada pasar derivatif. Jadi pasar derivatif ini memperdagangkan instrumen turunannya seperti futures, options, forwards, dan swaps. Instrumen ini digunakan untuk melindungi nilai atau hedging, manajemen risiko, arbitrage, maupun spekulasi. Jadi pasar derivatif ini meningkatkan efisiensi pasar, memperdalam sistem keuangan, serta memberikan fleksibilitas bagi investor dan merencanakan strategi keuangannya. Kemudian yang terakhir ada pasar komoditas. Jadi pasar komoditas ini memperdagangkan barang-barang seperti emas, minyak, batu bara, CPO, dan komoditas pertanian. Transaksi dalam pasar ini dapat berupa perdagangan fisik maupun kontrak berjangka. Jadi pasar komoditas ini sangat penting dalam menentukan harga bahan baku dan mengendalikan risiko fluktuasi harga di sektor industri. Selanjutnya, institusi keuangan. Jadi, institusi keuangan adalah lembaga yang menyediakan jasa keuangan, menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan kembali dana tersebut dalam bentuk kredit atau investasi, serta memberikan layanan untuk mengelola risiko dan memfasilitasi transaksi ekonomi. Lembaga ini juga berfungsi menjaga kelancaran sistem pembayaran seperti transfer, keliling, giro, dan transaksi elektronik. Institusi keuangan membantu meminimalkan asimetri informasi antara pemilik dana dan pengguna dana melalui penilaian risiko, monitoring, dan pengawasan. Selain itu, institusi keuangan juga menciptakan stabilitas ekonomi melalui pengaturan portofolio, pengendalian risiko sistematik, dan kepatuhan pada regulasi keuangan. Tanpa institusi keuangan, kegiatan ekonomi modern tidak dapat berjalan efisien karena masyarakat akan kesulitan mengakses kredit, layanan investasi, atau perlindungan risiko. Selanjutnya, jenis-jenis institusi keuangan. Jadi, institusi keuangan terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu yang pertama institusi keuangan depositori. Jadi, institusi ini menerima simpanan secara langsung dari masyarakat. Contohnya, bank umum, bank syariah, bank perkreditan rakyat atau BPR, serta koperasi simpan pinjam. Institusi ini menyediakan layanan kredit, pembiayaan, transfer dana, tabungan, deposito, dan berbagai instrumen simpanan lain. Peran utamanya adalah menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali ke sektor-sektor yang membutuhkan. Kemudian yang kedua ada institusi keuangan non-depositori. Jadi, institusi ini tuh tidak menerima simpanan masyarakat, tetapi memberikan layanan keuangan yang berfungsi mendukung kegiatan ekonomi. Contohnya perusahaan asuransi, kemudian perusahaan pembiayaan atau leasing, kemudian modal ventura,
Pegadaian, dana pensiun, perusahaan sekuritas, serta reksadana. Jadi, institusi ini berperan dalam melindungi risiko, pembiayaan investasi, penyediaan modal bagi usaha kecil dan menengah, serta memfasilitasi perdagangan efek di pasar modal. Selanjutnya, peran pasar dan institusi keuangan dalam ekonomi. Jadi, pasar dan institusi keuangan merupakan komponen inti dari sistem keuangan yang stabil dan berfungsi sebagai penggerak utama perekonomian. Keduanya memastikan aliran dana berjalan lancar dari pihak yang kelebihan dana menuju pihak yang membutuhkan pembiayaan, sehingga memungkinkan terjadinya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pasar keuangan menyediakan mekanisme penetapan harga yang efisien sehingga memberikan sinyal penting bagi pelaku ekonomi dalam pengambilan keputusan. Pasar dan institusi keuangan juga meningkatkan likuiditas, sehingga masyarakat dapat dengan mudah melakukan transaksi atau mengubah aset menjadi uang tunai. Selain itu, keduanya juga berfungsi sebagai sarana diversifikasi risiko melalui instrumen dan layanan keuangan yang beragam. Institusi keuangan memperkuat stabilitas ekonomi dengan menyerap guncangan ekonomi melalui pengelolaan risiko dan penyaluran kredit yang terukur. Peran regulasi dan pengawasan juga memastikan bahwa sistem keuangan berjalan transparan, sehat, dan aman. Pada tingkat makro, pasar dan institusi keuangan mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memperluas kesempatan investasi.